Hai Sobat Mahasiswa, saya Anastasia Mokimpa dengan NIM 23044111429. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknik untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau area dari jarak jauh, biasanya menggunakan satelit atau pesawat terbang. Teknik ini memanfaatkan sensor untuk mendeteksi radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sejarah penginderaan jauh. Pada tahun 1960-an, penggunaan satelit pertama untuk penginderaan jauh dimulai dengan peluncuran satelit yang dapat mengambil gambar bumi dari luar angkasa. Pada tahun 1970-an, peluncuran Landsat, satelit penginderaan jauh pertama yang menyediakan data untuk penelitian ilmiah. Landsat memberikan gambar yang lebih jelas tentang penggunaan bahan dan perubahan lingkungan. Prinsip dasar penginderaan jauh. Yang pertama ada prinsip kerja, yaitu prinsip penginderaan jauh bekerja dengan menggunakan sensor yang mendeteksi radiasi elektromagnetik. Sensor ini dapat mengukur radiasi yang dipantulkan dari permukaan bumi atau radiasi yang dipancarkan oleh objek itu sendiri. Yang kedua yaitu spektrum elektromagnetik. Penginderaan jauh memanfaatkan berbagai panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik, termaksud cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Setiap panjang gelombang memberikan informasi yang berbeda tentang objek yang diamati. Jenis sensor dari penginderaan jauh terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sensor aktif yang memancarkan energi dan kemudian mengukur energi yang dipantulkan kembali, contohnya radar dan lidar yang digunakan untuk pemetaan topografi dan pengukuran jarak. Yang kedua, sensor pasif tidak memancarkan energi tetapi mengukur radiasi yang dipancarkan oleh atau dipantulkan oleh objek, contoh kamera dan sensor multispektral yang digunakan untuk pengambilan gambar dan berbagai panjang gelombang. Metode penginderaan jauh. Yang pertama, penginderaan jauh udara menggunakan pesawat terbang atau drone untuk mengumpulkan data. Metode ini sering digunakan untuk survei lokal dan pemetaan yang memerlukan resolusi tinggi. Seperti pada gambar, terlihat drone yang sedang diterbangkan, kemudian dari drone tersebut dapat diambil suatu pemetaan dalam suatu wilayah. Yang kedua, penginderaan jauh satelit menggunakan satelit yang mengorbit bumi untuk mengumpulkan data dalam skala yang lebih besar. Satelit ini dapat memberikan gambaran global dan data yang konsisten dari waktu ke waktu. Aplikasi penginderaan jauh. Yang pertama, pemantauan lingkungan. Penginderaan jauh digunakan untuk memantau perubahan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Data yang diperoleh dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk konservasi dan pengolahan sumber daya alam. Yang kedua, bidang pertanian. Dalam pertanian, penginderaan jauh digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, mengidentifikasi area yang dibutuhkan irigasi, dan merencanakan pemupukan. Ini membantu meningkatkan hasil pertanian dan efisiensi penggunaan. Yang ketiga, ada bencana alam. Penginderaan jauh sangat penting dalam pemantauan dan penanggulangan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Data yang cepat dan akurat dapat membantu dalam respon darurat dan pemulihan. Yang keempat, ada perencanaan kota, di mana data penginderaan jauh digunakan untuk analisis penggunaan lahan, perencanaan infrastruktur, dan pengembangan kota. Ini membantu dalam merencanakan transportasi perumahan dan fasilitas umum. Keuntungan penginderaan jauh yang pertama adalah data luas. Penginderaan jauh mampu mencakup area yang sangat besar, memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan metode pengumpulan data tradisional. Yang kedua ada pengumpulan data yang konsisten.
Data dapat diambil secara berkala, memungkinkan analisis temporal untuk memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada akses ke daerah sulit. Penginderaan jauh memungkinkan pemantauan daerah yang sulit dijangkau seperti hutan lebat, pegunungan, atau daerah terpencil. Tantangan dalam penginderaan jauh dalam lingkungan laut. Yang pertama, penetrasi cahaya, diantaranya permukaan air, pembiasan, dan kedalaman. Yang kedua, kekeruhan air, diantaranya kejernihan air dan partikel suspensi. Yang ketiga, pengukuran habitat laut, meliputi kompleksitas habitat, variabilitas lingkungan. Dan yang keempat, teknologi dan alat, meliputi perangkat penginderaan jauh dan sensor pasif. Tantangan dalam penginderaan jauh lingkungan darat. Yang pertama, variabilitas permukaan, meliputi berbagai jenis permukaan dan kondisi cuaca. Yang kedua, resolusi dan akurasi data, meliputi resolusi spasial dan akurasi klasifikasi. Yang ketiga, pengaruh vegetasi, meliputi tutup vegetasi dan variabilitas musiman. Yang keempat, intervensi manusia, meliputi aktivitas manusia dan polusi. Dan yang terakhir, yang kelima, teknologi dan metodologi, meliputi perangkat dan sensor serta analisis data. Sekian materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.